Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang baik hatinya. Seringkali beberapa instruktur muda bertanya tentang metode penyampaian NDP HMI. Metode apa yang paling bagus untuk menyampaikan NDP HMI? Tentu metodenya macam-macam. Dari banyak metode ini, saya masih merekomendasikan cara penyampaian yang menyajikan contoh-contoh, kisah-kisah atau examples. We need examples. Kita butuh kisah-kisah ketauladanan terkait nilai-nilai terbaik yang berasal dari Al-Quran. Ketika bicara nilai-nilai keimanan, tentang nilai keikhlasan, kehanifan, nilai kedisiplinan, keberanian, dan segalanya, itu baiknya kita memiliki contoh-contoh terbaik di bidang itu yang kemudian disampaikan lewat retorika-retorika, gaya penyampaian yang menyentuh atau heart touching stories. Jadi kalau dokumen NDP itu sendiri kan sebuah buku teks yang kalau dibaca, dikaji tulisan kata demi kata pasti lama-lama membosankan, kecuali disampaikan lewat model-model penyajian yang bernilai filosofis. Jadi mengkaji landasan pemikiran ataupun dimensi filosofis di balik cerita-cerita itu. Kenapa bisa begitu? Itu mungkin lebih menarik. Jadi bisa saja dimulai dengan sebuah cerita tentang misalnya keikhlasan. Cerita apa ya? Cerita siapa yang paling menyentuh terkait ini? Bisa saja cerita itu bersifat kiasan, imajinatif, bisa, atau memang real life stories, cerita-cerita kisah nyata diambil dari kisah-kisah ketauladanan para nabi atau potongan-potongan cerita seseorang yang telah lampau, ataupun bisa saja cerita-cerita terkini yang terkait dengan itu, dan itu diceritakan sehingga para peserta itu mendapat film yang nyata tentang nilai yang hendak disampaikan. Baru kemudian dikaitkan dengan dokumen, dengan bab-bab dari NDP yang membahas tentang itu. Jadi harus kaya dengan cerita memang, karena orang butuh ketauladanan, butuh kisah nyata. Karena bicara nilai itu, nilai yang hidup itu adalah ada faktanya, ada buktinya, ada orangnya. NDP itu kan ya katakanlah resume ya, framework cara HMI menerjemahkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan teks, diterjemahkan kembali dalam kerangka berpikir yang secara sistematis sehingga membentuk sebuah cerita dalam 8 bab itu. Tapi Al-Quran itu sendiri sebenarnya bukan teks. Al-Quran itu orang, bukan teks. Sebelum menjadi teks pada masa kemudian, itu awal cerita Al-Quran, nilai-nilai ilahiyah itu turun kan dibenam ke dada Muhammad. Muhammad itulah Quran yang sebenarnya. Muhammad itulah Al-Quran yang bergerak. Muhammad itulah nilai-nilai yang hidup dari Quran. Muhammad itulah man of values. Jadi orang yang membawa nilai. Jadi Al-Quran itu orang. Jadi nilai-nilai itu adalah sesuatu yang melekat dengan orang, bukan teks yang terpisah dari orang. Jadi NDP itu adalah orang. Jadi menceritakan NDP adalah menceritakan sosok-sosok, tokoh-tokoh, alumni, ataupun siapa sajalah tokoh dalam sejarah atau tokoh-tokoh yang terkini itu yang membawa nilai-nilai ini. Jadi banyak sekali nilai-nilai Quran itu, tak terbatas, kira-kira begitu. Jadi kita coba memframe kira-kira nilai-nilai apa yang utama yang mengisahkan ini, yang dapat kita ceritakan terkait ini. Yang kemudian dalam NDP itu kan diresume menjadi iman, ilmu, dan amal. Bisa di breakdown dalam
jumlah yang banyak sekali itu. Nah, itulah metode penyampaian, salah satu metode penyampaian NDP yang mungkin lebih menyentuh hati daripada menghafalin teks secara langsung. Lebih bagus diperkaya dengan kisah-kisah ini. Nah, tapi terakhir yang ingin saya sampaikan ini, cara yang terbaik dalam penyampaian NDP adalah bagaimana cara Anda menyampaikan diri Anda sendiri ke khalayak ramai atau peserta. Jadi NDP itu sebenarnya adalah Anda sendiri yang menyampaikan itu. Jadi tunjukkan ketauladanan, tunjukkan nilai-nilai kebaikan dalam cara berbicara, bertindak, bergerak, dan berpikir. Karena sebenarnya itulah yang akan diikuti oleh peserta. Peserta itu butuh ketauladanan yang terdekat dengan mereka, yang bisa mereka lihat, mereka rasakan, dan mereka bisa ajak diskusi, bisa hidup bersama mereka. Dan itulah Anda, bukan orang lain. Jadi metode penyampaian NDP terbaik adalah menjadikan diri kita sebagai uswatun hasanah dalam keimanan, keilmuan, dan bagaimana kita beraktivitas atau beramaliyah, yang kemudian menarik kader untuk mengikuti gaya-gaya terbaik itu yang kita punyai. Jadi NDP itu adalah Anda semua, para instruktur yang menyampaikan itu, yang kemudian diikuti menjadi ideolog-ideolog yang menjadi sumber keteladanan bagi para kader. Jadi instruktur bukan guru yang kemudian tidak punya pengikut, tapi ideolog yang menyampaikan keseluruhan dirinya, yang kemudian diikuti oleh kader-kader semua. Itu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.